Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafira Putri dengan NIM 210105-2005. Saya akan mempresentasikan tentang jaringan 5G atau teknologi 5G. Apa sih 5G itu sendiri? Lalu kita juga akan berdiskusi tentang cara kerja teknologi 5G, lalu perbedaan 5G dengan yang lainnya, dan kelebihan serta kekurangan dari 5G itu sendiri. Oke, apa itu 5G? Teknologi 5G adalah teknologi yang ditemukan oleh Michael Lemke yang berkebangsaan Jerman dan juga seorang ahli fisika yang bergelar PhD atau dokter. 5G adalah generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel. Lalu 5G juga jauh lebih cepat dan lebih handal daripada jaringan 4G yang populer saat ini. Cara kerja teknologi 5G itu gimana sih? Nah, cara kerja dari teknologi 5G itu sendiri, teknologi 5G menggunakan situs seluler yang mengirimkan data melalui gelombang radio. Lalu situs seluler tersebut terhubung ke jaringan dengan teknologi nirkabel atau koneksi kabel. Teknologi 5G bekerja dengan memodifikasi cara data dikodekan secara signifikan, meningkatkan jumlah gelombang udara yang dapat digunakan untuk operator. Oke, kita akan mengenal OFDM. OFDM itu apa sih? OFDM adalah Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Format modulasi mengodekan gelombang udara pita tinggi yang tidak kompatibel dengan 4G dan menawarkan latensi yang lebih rendah serta fleksibilitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan jaringan LTE. Nah, teknologi 5G juga menggunakan pemancar yang lebih kecil yang ditempatkan di gedung atau infrastruktur lainnya. Teknologi 4G dan seluler sebelumnya mengandalkan menara seluler mandiri. Kemampuan untuk menjalankan jaringan dari situs seluler kecil akan mendukung banyak perangkat dengan kecepatan superior. Oke, kita mari mengenal perbedaan 5G dengan yang lainnya. Apa sih yang buat beda 5G dengan yang lainnya? Oke, 5G itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Jaringan 5G dapat mencapai kecepatan 10 GB per detiknya, menjadikan 10 kali lebih cepat dari jaringan 4G itu sendiri. Artinya, tugas-tugas yang sebelumnya intensif, seperti mengunduh film atau mencadangkan basis data, sekarang akan memakan waktu lebih singkat dari sebelumnya. Kedua, latensi 5G itu lebih rendah. Alasan utama lompatan dalam kecepatan adalah latensi rendah. Latensi adalah penundaan antar pengiriman dan penerimaan informasi. Jaringan 4G dapat mencapai latensi sekitar 200 milidetik. Latensi tersebut berkurang menjadi 1 milidetik dengan 5G. Keren ya. Lalu 5G itu memiliki bandwidth yang lebih tinggi. 5G dapat berjalan pada rentang bandwidth yang lebih luas, itu pita rendah, pita menengah, lalu pita tinggi. Dengan memperluas sumber daya spektrum radio dari sub 3 GHz yang digunakan dalam 4G hingga 100 GHz dan seterusnya. 5G dapat beroperasi di pita yang lebih rendah dan meningkatkan kapasitas secara substansial, throughput, Gbps, dan latensi rendah. Bandwidth ini menandakan lebih banyak perangkat dapat dihubungkan untuk mengirim dan menerima data pada satu waktu. Nah, oke. Selanjutnya kita mengenal kelebihan dan kekurangan teknologi 5G ya. Apa sih kelebihan 5G? Oke. Kelebihan 5G itu
Kelebihan 5G itu koneksi lebih luas. Meskipun sama-sama mengusung FDM, teknologi 5G menawarkan kelebihan dibandingkan LTE yang hanya mempunyai subcarrier spacing mencapai 15 kHz. Teknologi 5G yang mempunyai kapasitas yang lebih besar, hingga 100 kali, sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai perangkat. Sehingga semakin banyaknya perangkat-perangkat yang berbasis smart yang dapat terhubung dan beradaptasi dengan jaringan 5G itu sendiri. Lalu, 5G hampir tidak memiliki delay, teman-teman. Teknologi 5G hampir tidak memiliki delay seperti generasi sebelumnya, di mana jaringan 5G memiliki waktu delay hanya sekitar 4-5 milidetik. Bahkan, waktu delay bisa sampai 1 milidetik loh, teman-teman. Sehingga memungkinkan pengguna teknologi 5G bisa menonton video beresolusi tinggi tanpa buffering. Selanjutnya, 5G itu hemat energi. Teknologi 5G dilahirkan memang untuk mengurangi konsumsi energi, di mana kemampuan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 10% dengan cara mengurangi traffic data. Kecepatan transmisi data yang super cepat juga menyumbang kontribusi terbesar dalam menciptakan teknologi yang lebih hemat energi. Oke, selanjutnya kita kenal apa sih kekurangan dari 5G itu sendiri? Yuk. Nah, kekurangan dari 5G itu frekuensi radionya yang penuh. Pastinya jika hadirnya jaringan 5G itu sebesar 5 GHz akan menimbulkan masalah karena susunan pita frekuensi radio sudah penuh. Lalu, privasi dan keamanannya. Dengan kemudahannya dan kecepatan dalam mentransfer data yang berkualitas tinggi, tidak bisa dipungkiri pastinya akan menyebabkan retaknya tingkat keamanan pada teknologi 5G itu sendiri, oke? Lalu daya tembus yang minim. Ya, walaupun teknologi 5G memiliki koneksi yang lebih luas, namun daya tembusnya masih minim. Tidak seperti generasi sebelumnya, jaringan 5G kurang optimal untuk menembus penghalang seperti gedung, tembok, beton, ataupun pohon. Sekian nih teman-teman, presentasi yang udah aku berikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Oke, aku tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.